teman-teman, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas terkait tentang survive di dunia bisnis. Buat kalian yang udah punya bisnis, pasti harus survive juga nih terkait di dunia bisnis tuh gimana untuk menyeragamkan. Nah, apalagi di dunia bisnis saat ini mengacu pada lingkungan ekonomi dan perdagangan yang sangat beragam dan dinamis. Nah, karakteristik di dunia bisnis ini terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi cara berbisnis juga. Karena itu, kita perlu memiliki keterampilan survival di dunia bisnis seperti itu. Nah, pesatnya perubahan dan persaingan di dunia bisnis ini menuntut para pelaku bisnis untuk memiliki keterampilan survival yang sangat kuat. Kenapa sih keterampilan ini sangat penting? Nah, mengapa keterampilan ini sangat penting? Yang pertama, persaingan ini semakin ketat. Persaingan yang ketat ini, bisnis modern ditandai oleh persaingan global yang sangat sengit. Hanya perusahaan dan individu yang memiliki keterampilan, adaptasi, dan fleksibilitas yang tinggi yang dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat ini. Yang kedua, ada perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini, melihat kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi hampir setiap aspek bisnis. Karena itu, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi merupakan kunci untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang baru. Nah, yang ketiga ada kecepatan perubahan pasar. Nah, perubahan tren pasar ini sangat cepat banget, dan perusahaan yang tidak dapat mengikuti perubahan tersebut berisiko tertinggal dan kehilangan pangsa pasar. Karena tren pasar ini cepat berubahnya nih, buat makanan ada baru ini. Nah, itu kalian harus menyeimbangkan kecepatan perubahan tersebut. Nah, yang keempat ada kemampuan mengatasi krisis. Nah, setiap bisnis akan menghadapi tantangan dan krisis di suatu waktu. Nah, keterampilan survival ini membantu perusahaan untuk tetap stabil dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan bijaksana. Seperti itu. Ada yang kelima nih, inovasi sebagai sumber pertumbuhan. Nah, kemampuan untuk berinovasi dan menciptakan produk atau layanan yang menarik bagi pelanggan ini merupakan kunci kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Karena apa? Ketika kita punya inovasi-inovasi yang beragam dan menyesuaikan dengan pasar, tren-tren pasar, nah itu adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Karena peminat ini kayak misalnya, kalian punya satu produk nih. Nah, satu produk ini sudah banyak pelanggannya. Nah, tapi di suatu waktu ada perkembangan teknologi, sosial, dan lain-lain, tren pasar, mereka udah bakal bosen nih, nggak tertarik lagi. Nah, di situ kalian harus menciptakan inovasi yang baru seperti itu. Selanjutnya aku mau ngebahas terkait strategi bertahan di pasar bisnis yang kompetitif. Melihat pasar bisnis saat ini sangat kompetitif, gimana sih strategi untuk bertahan? Nah, strategi untuk bertahan di pasar bisnis yang kompetitif ini, kalian harus pertama analisis pasar dan pesaingnya dulu nih. Dari analisis pasar dan pesaing ini merupakan langkah penting untuk memahami kondisi pasar saat ini dan mengidentifikasi pesaing yang ada. Melalui analisis ini, bisnis dapat mengetahui ukuran pasar, tren permintaan konsumen, dan kekuatan serta kelemahan dari pesaing karena kalian melihat langsung. Nah, informasi ini membantu dalam merumuskan strategi yang lebih baik dan mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas seperti itu. Yang kedua ada menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini merupakan faktor yang membedakan bisnis dari pesaing dan membuatnya menjadi pilihan yang lebih baik bagi konsumen. Bisnis harus menemukan cara untuk menawarkan sesuatu yang unik seperti produk yang inovatif, layanan pelanggan yang lebih baik, atau harga yang lebih kompetitif. Dengan menciptakan keunggulan kompetitif, ini dapat mengamankan pasar dan bertahan di tengah persaingan yang sangat sengit ini. Nah, kalian pribadi pasti ketika melihat barang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif lagi, lebih baik, pasti kalian akan memilih barang tersebut. Nah, seperti itu contohnya.
Ada yang ketiga nih, pemahaman tentang branding dan citra perusahaan. Nah, branding ini merupakan upaya kita sebagai pembisnis untuk membangun citra dan identitas bisnis di benak konsumen. Citra perusahaan yang kompetitif ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mempengaruhi loyalitas, dan dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi pembisnis. Nah, pemahaman tentang branding ini membantu bisnis dalam menyusun pesan yang konsisten, membangun kesan yang baik, dan membedakan diri dari pesaing, seperti itu. Dan ada yang keempat, strategi pemasaran yang efektif. Nah, kita perlu strategi pemasaran yang efektif untuk memastikan produk atau layanan ini, bisnis ini dikenal oleh konsumen dan mencapai target pasar dengan tepat. Pemasaran yang efektif ini biasanya melibatkan pemilihan saluran distribusi yang tepat dan segmentasi pasar yang cerdas, serta komunikasi yang persuasif. Dan dengan strategi pemasaran yang tepat ini, bisnis dapat menjangkau konsumen potensialnya, mengubahnya menjadi pelanggan setia, seperti itu. Nah, setelah tadi membahas strategi pemasaran yang efektif, kali ini aku bakal ngebahas manajemen keuangan. Ini sangat perlu untuk keberlangsungan bisnis juga. Apa aja sih manajemen keuangan yang diperlukan? Nah, yang pertama, prinsip dasar manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini merupakan proses mengelola sumber daya keuangan bisnis kalian dengan efisien dan efektif. Prinsip dasar manajemen keuangan ini biasanya mencangkup perencanaan keuangan, perorganisasian sumber daya keuangan, pengendalian penggunaan data untuk mendapatkan keputusan investasi yang bijaksana. Jadi uang ini benar-benar digunakan untuk keputusan yang bijaksana dan untuk kepentingan bisnis, seperti itu. Dan yang kedua ada pengelolaan kas dan arus kas. Pengelolaan kas ini merupakan penting untuk memastikan bisnis ini memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan biaya operasional. Nah, selain pengelolaan kas dan arus kas, ada juga yang penting nih, yaitu analisis laporan keuangan dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, laporan keuangan ini menyajikan gambaran kinerja keuangan bisnis. Analisis laporan keuangan ini membantu manajemen memahami kesehatan uang bisnis karena pengambilan keputusan ini berbasis data. Jadi ketika berbasis data ini, kalian tahu uang ini kemana larinya, seperti itu. Nah, selain terkait tentang keuangan dan strategi pemasaran, kita harus memiliki jaringan dan koneksi loh di dunia bisnis ini. Jaringan dan koneksi ini merupakan aset berharga dalam dunia bisnis. Jaringan yang luas dan kuat ini membuka peluang untuk berinteraksi dengan calon pelanggan, rekan bisnis, investor, dan pihak lain yang dapat membantu pertumbuhan bisnis. Jalan bisnis ini yang baik ini bisa membantu dalam mendapatkan informasi dan mendapatkan wawasan tentang pasar dan tren yang baru. Pasti misal kalian nih nggak update di sosial media, terus ketemu orang di sosial pasti membahas terkait tentang apa nih yang sedang tren. Nah, di situ kalian mendapatkan informasi seperti itu, teman-teman. Nah, itu aja yang bisa aku jelasin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.